Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengulas beberapa macam selawat serta faedah dan keutamaannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kita sudah berada di bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan yang cukup mulia dikarenakan di dalamnya terdapat satu kisah, yaitu kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Disebutkan dengan tahun gajah dikarenakan pada waktu itu datangnya tentara Abrahah yang menggunakan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala mereka tidak sanggup menghancurkan Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan burung-burung yang disebut dengan burung ababil untuk menghancurkan tentara-tentara bergajah tersebut. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun tersebut, maka disebut dengan tahun gajah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengulas dan kami akan memberikan beberapa bentuk salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu hal yang penting kita lakukan di bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka cukup banyak faedah dan keutamaan yang bisa dicapai oleh siapapun yang membacanya. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa bentuk salawat yang kita bacakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan karena kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dengan pengharapan semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salawat yang pertama adalah salawat maksurah. Makna maksurah ini adalah salawat yang sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Allahumma shalli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad yang tiada dapat membaca dan menulis, yaitu yang ummi, dan semoga keselamatan tercurahkan kepada segenap keluarganya. Kemudian ada juga salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Disebutkan salawat Ibrahimiyah dikarenakan dalam bacaan salawat tersebut ada kalimat Ibrahim. Bunyinya adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Yang artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana yang telah engkau limpahkan pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana yang engkau memberkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Kegunaan ataupun keutamaan membaca salawat Ibrahimiyah ini adalah diantaranya bisa mendapatkan segala macam kebutuhan hidup dunia dan akhirat, untuk mendapatkan rahmat dan keselamatan dunia akhirat. Ada juga hikmah ataupun keutamaannya adalah untuk mendapatkan kewibawaan yang sangat besar. Kemudian bisa menarik ataupun memperluaskan rezeki dengan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, manfaatnya adalah untuk mendatangkan segala macam hajat dan bisa mempercepat cita-cita. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang disebut dengan salawat Al-Fatih. Bunyinya adalah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan serta keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka sesuatu yang terkunci dan sebagai penutup para nabi yang terdahulu. Dialah yang menolong yang benar dengan membawa kebenaran serta petunjuk menuju jalanmu yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada keluarga dan para sahabatnya dengan sebenar-benarnya dengan pangkat dan kedudukan yang agung. Keutamaan ataupun faedah kita membacakan salawat Al-Fatih adalah yang pertama bisa menghilangkan segala kesempitan hidup kita dengan segala urusan yang sulit. Jadi setiap ada urusan yang sulit ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian manfaatnya adalah untuk dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Nah, jadi bagi siapa saja yang memperbanyak membacakan salawat Al-Fatih ini, maka tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya itu bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan siapa saja yang bermimpi dengan Rasulullah, maka sudah pasti dia akan benar-benar nanti berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang disebut dengan salawat Qutubul Aqtab. Bunyinya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa permulaan, dan berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa penghabisan, dan berilah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagai utusan, serta berikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan sampai hari kiamat. Kegunaan ataupun hikmah kita membacakan salawat Qutubul Aqtab ini adalah untuk menyembuhkan penyakit pusing dan panas, sakit perut ataupun batu. Kemudian juga bisa menyembuhkan penyakit gila dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian salawat ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang hamba, seorang nabi, dan seorang utusanmu yang ummi. Dan limpahkanlah pula rahmat kepada keluarga dan sahabatnya dengan keselamatan yang sesungguhnya. Serta limpahkanlah rahmat kepada keluarganya dan sahabatnya, dan limpahkanlah kesejahteraan kepadanya. Jadi kegunaan daripada salawat ummi ini adalah, disebutkan barang siapa yang membaca salawat ummi sebanyak 80 kali pada malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Jika salawat ummi ini dibacakan sebanyak 500 kali pada malam Jumat, maka ia tidak akan dimatikan sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Ya, jadi siapa saja yang membacakan hingga 500 kali salawat ummi ini, kita akan diberikan sebuah nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan kita sadar, bukan dalam mimpi. Kemudian ada juga salawat mukafa'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan daimatan maqbulah tuaddi biha haqqahul azim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, akan sebagai rahmat yang berkekalan, yang selalu datang tanpa henti-hentinya, yang menjadi tanda bahwa Rasulullah adalah merupakan kepribadian yang agung dan mulia. Kegunaan kita membacakan salawat mukafa'ah ini adalah, disebutkan siapa saja yang membacakan salawat mukafa'ah sebanyak-banyaknya, maka ia telah menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa saja yang mencintai Nabi Muhammad, maka jelas ia akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan dia dianggap sebagai orang yang mulia di sisi Rasulullah SAW. Kemudian ada salawat asyifa, salawat penyembuh, yang bunyinya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatal abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pengobat semua hati dan obat hati, yang menjadi sehat semua badan dan kesejahteraannya, yang menjadi cahaya semua hati dan kemuliaannya. Dan semoga rahmat terlimpahkan kepada segenap keluarga beliau dan para sahabat sekalian, serta limpahkanlah kesejahteraan kepada semua mereka. Kegunaan daripada membacakan salawat asyifa adalah menjadikan tubuh kita lebih kuat dan sehat, menjadikan tubuh kita selamat, panjang usia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita lebih terang, bercahaya, mudah mendapatkan pengajaran dan menerima nasihat-nasihat yang baik.
Kemudian ada juga yang disebut dengan salawat munjiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang dengannya bisa menyelamatkan sekalian ketakutan dan malapetaka, menyelamatkan kami daripada penyakit dan memenuhi segala bentuk kebutuhan dan mensucikan kami daripada sekalian keburukan-keburukan. Dan selawat tersebut mengangkat kami di sisi Engkau kepada tingkat ataupun derajat yang tinggi dan membawa kami dengannya selawat kepada tujuan yang paling ujung, kepada tujuan yang paling tinggi daripada segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dan setelah mati. Bahwa sungguh Engkau itu adalah merupakan maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kegunaan kita membacakan salawat munjiat, yang pertama adalah bisa mengharumkan bau mulut yang tak sedap. Yang kedua, bisa menghilangkan rasa canggung di hadapan orang banyak dan dapat memancarkan kewibawaan melalui ucapan-ucapan kita. Ada juga yang disebut dengan salawat hajat dunia akhirat, yang bunyinya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Manfaatnya adalah salawat ini apabila dibacakan sebanyak 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hajat kita sebanyak 100 hajat. Hajat yang 30 akan diberikan di dunia dan 70 lagi itu akan dipenuhi dan didatangkan kelak di hari akhirat. Ada juga yang disebut dengan salawat kamilat, yang bunyinya adalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata likamalika adada kamalih. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana tiada batas akhir bagi kesempurnaanmu ya Allah, sebagai hitungan kesempurnaan. Jadi itulah beberapa bentuk salawat yang seharusnya kita rutinkan, kita biasakan untuk kita bacakan sebagai bentuk dan tanda bahwa kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi terakhir, Nabi yang memberikan kabar gembira kepada kita umat manusia, yang memberikan kabar ketakutan sehingga kita bisa menjauhkan maksiat. Dan beliau yang telah mengangkat derajat manusia di akhir zaman. Dan beliau yang telah menunjukkan kita manusia ke jalan yang lurus sehingga kita mengenal siapa diri kita, siapa Tuhan kita, dan kita bisa beribadah kepadanya. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan junjungan sekalian alam. Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa lebih memperbanyak selawat kita kepada beliau untuk lebih meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir kalam kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.